apa yang mau kita dapat, hanya dunia apa secara ruhiyah kita akhirat itu kan seperti itu kan. Kalau kita dapat memang kita sebagai hamba, tugas kita kan memang salah satunya mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah, sebagai divisi sumber daya amil di Lazismu daerah Kabupaten Sragen. Sedikit memperkenalkan bagaimana saya sampai terjun ke Lazismu. Itu melihat ke belakang, latar belakang. Sebenarnya saya bukan termasuk kader atau aktif di Muhammadiyah sejak awal. Tahu Muhammadiyah itu hanya di luarnya saja. Itu dalam artian seperti di kayak di media-media seperti itu, bahwa ormas yang besar di Indonesia itu emang Muhammadiyah dan NU kan seperti itu. Yang saya tahu hanya sebatas itu saja. Dan kemudian di tahun 2012 itu awal ketika saya mulai masuk ke Lazismu itu tidak langsung kenal Lazismu itu apa, Lazismu itu di bawah Muhammadiyah apa enggak, itu kan awalnya saya itu belum tahu kan seperti itu. Nah, ketika di Lazismu itu sudah masuk di dalamnya ya melalui ketika itu ada open recruitment, dan pada tahun itu saya itu masuk ke Lazismu itu berjumlah 4 orang. Kemudian dari situ baru mau mengenal bahwa Lazismu itu ternyata di bawah ormas Muhammadiyah seperti itu. Nah, ketika awal-awal di Lazismu pun saya belum paham betul struktural yang ada di Muhammadiyah. Saya itu memang kenalnya di Lazismunya dulu, baru kemudian mengenal dan memahami tentang Muhammadiyah dan itu. Kalau masalah tertarik ya, kenapa harus tertarik di Lazismu kan seperti itu, karena ketika itu saya juga tidak tahu apa itu Lazismu itu. Nah, ketika itu kan memang itu saya itu beberapa kali itu dikasih info. Pertamanya kan seperti itu, ketika itu di luar kota seperti itu. Nah, ini ada ada lowongan di Lazismu kan seperti itu. Ketika itu kan saya belum tertarik, jadi ketika itu saya abaikan seperti itu. Terus udah saya abaikan. Terus berjalannya waktu kan seperti itu ya. Seperti itu, pernah suatu ketika itu habis sholat subuh, seingat saya habis subuh kayak gitu kan. Nah, ketika itu kan memang posisi kan baru lulus kuliah ya. Ketika itu yang S1 itu kan awalnya memang saya D3 dulu, jeda baru S1. Nah, pada saat itu kan posisi kan memang belum kerja. Nah, ketika itu berdoalah, biasa ya kita berdoa. Habis subuh itu lah kok itu lagi datang lagi, itu loh ada tuh itu lowongan kerja tuh di Lazismu kayak gitu. Apa sih Lazismu itu kan kayak gitu, juga nggak ada gambaran sama sekali kantor Lazismu itu bentuknya kayak apa, apalagi Lazismu kan kayak gitu. Saya juga nggak browsing apa itu Lazismu kayak gitu. Mungkin ketika itu Lazismu juga belum ada di medsos gitu loh ketika itu. Nah, akhirnya saya coba aja kan gitu. Nah, ketika itu memang akhirnya kan saya mencoba itu, memang ketika itu cuman dipesenin aja, tapi memang saya nggak punya
ekspektasi tinggi ya terhadap masalah salary seperti itu, tidak ada gambaran. Nah ketika itu saya cobalah ke ini gedung dakwah, ketika itu gedung dakwah Muhammadiyah. Habis itu saya masukkan di situ, habis itu kan dipanggil itu. Nah ketika itu kakak saya tuh cuman pesen pas mau di Lazismu, cuman pesannya apa, niatkan semuanya karena ibadah, kan seperti itu. Kakak saya itu pesan seperti itu. Yang kakak saya satu lagi, karena Lazismu itu belum ada dengungnya ya, dengung itu apa ya, orang mungkin belum mengenal ya gitu, cuman bilang gini, nggak apa-apa, nggak apa-apa Nduk gitu, masuk aja ke situ, itu nanti suatu saat mesti juga gede kan kayak gitu. Itu kakak saya bilang seperti itu. Nah terus memang saya nyoba ke situ, dan apa ya, ketika memang tertarik apa enggak, ketika itu kan mikirnya kan ketika itu saya memang harus berdiri dalam artian tidak bergantung sama orang tua, otomatis kan harus kerja kan kayak gitu. Nah tapi memang di situ akhirnya kan karena pesan-pesan itu tadi, makanya di sini saya bilang itu apa, kenapa tertarik, karena di sini itu tempat buat belajar gitu kan. Dimanapun orang kerja itu kan pasti apa ya, secara aplikasi ilmu itu kan tempat buat belajar. Belajarnya itu nggak melulu tentang apa ya, tentang teori aja, tapi benar-benar kehidupan apa itu, kehidupan kita bagaimana mau menjalani hidup, tujuannya apa, kan seperti itu. Nah apa yang mau kita dapat, hanya dunia apa secara ruhiyah kita akhirat, itu kan seperti itu. Itu juga proses awalnya itu hanya awalnya itu saya memang pengen, ketika saya menemukan sesuatu dan itu contohnya di dunia kerja, saya memang harus fokus di situ, dan memang apa yang saya bisa lakukan harus saya lakukan di situ. Dari awal itu seperti itu. Dan kemudian ketika tertarik apa enggak itu kan orang bisa merasakan itu kan setelah masuk ya, bukan dari awal. Nah itu awal itu hanya permulaan saja. Oh saya tertarik untuk masuk ke Lazismu, itu kan hanya permulaan. Nah itu masuk sampai ke dalam diri kita, bahwa itu benar-benar kita tertarik di dalamnya, itu kan setelah kita mengenal ya, masuk pelan-pelan kayak gitu kan, akhirnya lebih menemukan ketertarikan di situ. Dan memang terutama pas masuk itu apa, kenyamanan itu didapat. Dan ketika masuk itu saya suka dengan Lazismu. Memang ketika itu nggak besar, tapi kan saya suka dengan apa, dengan timnya yang ada di situ ketika waktu itu, bagaimana kita berempat memulai di situ, dan apa ya, dengan tim-tim sebelumnya yang sudah ada, itu kan semuanya membuat nyaman. Dan ketika itu kan terutama saya kan suka dengan apa yang saya lakukan ketika itu. Pertama dulu masuk di Lazismu itu kan sebagai, memang dulu kan staf admin ya, saya masuknya di staf admin, dan sekaligus dari dulu sebenarnya staf admin, dan dulu istilahnya staf admin aja kan seperti itu. Di situ kan ngurusi masalah apa ya namanya, pelaporan, penerimaan, itu termasuk ngerangkap jadi FO, staf admin, karena standby di kantor itu berarti ngerangkap FO, baik itu penerimaan ataupun penyaluran. Kemudian di sela-sela itu terkadang pengambilan juga, biasanya pengambilan itu sehabis pulang dari kantor. Kalau nggak sehabis pulang kantor, biasanya di hari Ahad, itu setelah Ahad pagi, itu biasanya pengambilan ke donatur. Dulu waktu itu seperti itu. Dan kemudian pergantian pengurus
itu terjadi perubahan nama, kemudian yang jadi staf dimunculkan namanya dulu istilahnya karena direktur dan manajer ya, ada yang pimpinan itu direktur, kemudian ketika itu saya ke manajer administrasi umum dan keuangan seperti itu, yang sekarang itu kepala divisi. Kemudian bertahan beberapa pergantian pengurus lagi ya, itu beberapa pengurus lagi sampai akhirnya di tahun 2000 berapa? 22 akhir ya. 2023 akhir itu kemudian ada reposisi yang kemudian saya ditempatkan atau bergeser ke posisi kepala divisi sumber daya amil sampai saat ini. Kalau di Lazismu itu lingkungannya terutama ya ini ya agamis, itu karena kita kaitannya sama dakwah rukun Islam ketiga seperti itu, dan amanah seperti tentunya seperti itu. Dan apa ya, selain itu apa ya, ruhiyah. Nah, secara ruhiyah itu ada pada masing-masing amilnya kan seperti itu. Itu lingkungannya itu terutama ya itu agamis itu yang ada di Lazismu itu. Kalau hal yang menyenangkan itu sebenarnya ketika melewati semua proses, ya proses dari awal sampai saat itu tuh kan menikmati proses itu kan hal yang menyenangkan. Bagaimana dari awal itu menemukan tim kecil yang itu dream team, nah, itu kan hal yang menyenangkan ya. Karena harapan itu kan memang kita punya tim itu ya dream team, tim impian kan seperti itu. Itu kan hal yang menyenangkan kan. Pertama dulu ketika ada masih dikit ya, tim kita masih dikit itu karena itu awal itu kan memang menyenangkan ya kan kayak gitu. Dan setelah itu kan melalui proses-proses yang berkembang sampai saat ini, dan proses-proses itu ketika melalui semuanya itu kan hal yang menyenangkan, bisa berproses itu udah sampai saat ini itu. Nah, kesulitan itu apa? Sulit ya, kalau itu kayaknya saya rasa nggak ya. Tapi kalau sulit itu apa? Sulit itu kan ketika kita itu punya tanggung jawab tertentu, tapi tidak ada tim yang bisa diajak komunikasi, tidak ada tim yang bisa memecahkan masalah ini buntu, yang akhirnya kita itu berpikir dengan sendiri, ini solusinya gimana, ini harus bagaimana. Itu hal-hal seperti itu kalau kita tidak punya tim untuk yang diajak sharing mencari solusi itu kan itu merupakan hal berat ketika kita menanggungnya sendiri. Itu sih harapan secara pribadi sih ini ya, Lazismu ini apa ya, punya ini ya, tim yang ada di Lazismu itu menjadi sebuah the dream team. Nah, Lazismu itu kan bisa besar kan karena ada memang tim, the dream team itu kan orang punya posisi di masing-masing yang itu bisa diajak kerjasama kan seperti itu. Dan punya loyalitas terutama dan keikhlasan itu karena kalau tanpa keikhlasan itu akan berat untuk menjalani itu saja the dream team untuk Lazismu itu yang harapannya bisa memproses Lazismu nanti lebih besar lagi daripada saat ini. Lagi memang saya selalu gini,
karena pilihan pengabdian saya di sini kan seperti itu kan. Kalau kita dapat memang kita sebagai hamba, tugas kita kan memang salah satunya mengabdi. Ya ini salah satu yang saya pahami saat ini ya. Saya ini saat ini di Lazismu, berarti saya pengabdian saat ini untuk Lazismu gitu kan. Nah karena memang di sini pengabdian itu kan bisa vertikal horizontal, bagaimana mengabdi dengan aturan syariat yang telah ditetapkan dengan Allah, tapi dibarengi dengan profesional yang diterapkan di kantor Lazismu secara profesional kan begitu. Bagaimana belajar, karena orang itu belajar itu kan ada faktor kesempatan dan kesiapan. Nah ketika ada kesempatan seperti itu, siap nggak kita belajar untuk berbagai hal, bagaimana ruqyah kita terbentuk, bagaimana secara profesional kita bisa menerima aturan-aturan yang ada di Lazismu. Itu kan sebuah pembelajaran, dan bagaimana kita menikmati proses itu dan memaknai itu semua. Nah, dan saya rasa itu kan kalau bagi pribadi saya kan saya yaitu pengabdian saya sampai saat ini di Lazismu ini. Dimanapun itu berada, tetap tujuan awal apa yang mau dicari. Kita mau cari dalam hal bentuk sementara apa buat ke depan juga, ke depan dalam arti secara ruqyah apa enggak. Intinya pilihannya kan di situ. Itu ketika sudah menentukan pilihan, menentukan pilihan, ya terima semuanya resikonya kan kayak gitu. Terima resikonya, plus minusnya, selalu positif. Dimanapun berada selalu menjadi orang yang positif. Dalam arti apa? Tidak toksik. Nah, dimanapun tempat kerjanya membangun hal yang positif sehingga kenyamanan itu terbentuk kan seperti itu. Nah, dan jangan mudah menyerah. Seperti itu. Nah, memang semuanya itu kan kita mau menghadapi segala sesuatu itu kan kita punya dasar ya, punya dasar apa, terutama di dasar agama yang kuat kan kayak gitu. Ketika punya dasar agama yang kuat, semua proses itu pasti terlewatinya kan juga lebih bermakna ya dalam berusahanya kan seperti itu. Karena apa? Karena kan kita di dunia ini kan dituntut untuk berusaha, bukan hanya hasilnya saja kan seperti itu. Karena Allah pun kan menilai hambanya kan mesti lihat prosesnya, menghargai prosesnya kan begitu. Kalaupun kalian itu di tempat kerja belum mendapatkan hasil terbaik, tapi lakukan proses itu dengan yang terbaik kan gitu. Kalau menghargai proses, maka dengan hasil apapun kita itu akan lebih legowo menerima apapun itu. Seperti itu. Nikmati segala prosesnya, maksimalkan prosesnya dan hargai